Dalam renungan harian kita hari yang ke-21, saya akan mulai dengan satu pertanyaan kepada Anda semua di sini. Berapa sering atau pernahkah Anda mengalami satu masa di dalam hidup Anda yang dimana rasanya impian Anda itu hilang, impian Anda mati, visinya mati, ya. Saya percaya satu pengalaman yang gak enak, satu pengalaman yang sangat sulit di dalam perjalanan hidup kita kalau Anda mengalami satu visi yang sudah kabur atau hilang atau mati. Mungkin COVID-19 sudah menghantam Anda begitu parah, sangat parah. Saya bisa nyambung lah dengan saudara. Saya kehilangan beberapa anggota keluarga dan beberapa teman-teman yang saya kasih, yang saya hormati karena COVID-19. Belum lagi tantangan-tantangan lain yang saya masih hadapi sampai saat ini. Nggak mudah, saudara. Tapi saya belajar untuk menaruh percaya saya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Ibrani pasal 4 ayat 15 menuliskan bahwa sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Dari ayat ini kalau saya bisa ulangi dari sudut yang lain, imam besar yang kita punya itu adalah imam besar yang dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Jadi kalau kita mengalami satu visi yang sudah mati, gimana kalau saat ini saya memberikan satu poin yang sangat penting aja, yaitu apa? Satu kebangkitan dari visi, satu kebangkitan dari impian yang Tuhan sudah berikan kepada Anda. Kalau Anda mengalami satu kematian dari sebuah visi, percaya bahwa bersama Tuhan Anda bisa mengalami kebangkitan visi. Berarti, saudara, Anda perlu bergantung kepada Tuhan, bukan kepada diri Anda sendiri, kekuatan, kemampuan sendiri. Dan Anda, waktu Anda melakukan demikian, Anda bisa menghargai yang namanya proses. Kita maunya cepat, tapi nggak selalu cepat, saudara. Jadi kita menghargai proses, nggak sekedar nggerutu atau ngomel. Dari Ibrani pasal 4 yang ayat yang ke-15, kita bisa menyimpulkan dia mengerti, dia bisa turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Jesus gets you. Dia tahu, dia bisa nyambung dengan kita. Coba saudara bayangkan, kalau bicara mengenai visi yang bisa mati misalnya ya, atau hilang. Bayangkan saudara, sebentar aja, 3,5 tahun Yesus berjalan di muka bumi ini bersama-sama dengan 12 muridnya yang dia pilih setelah dia berdoa. And Yesus bersama-sama dengan mereka siang dan malam setiap hari. Yesus tahu mereka, kenal mereka dengan intim. Coba bayangkan saudara, 3 bulan terakhir di dalam perjalanan Yesus, dia membawa mereka ke Samaria, tempat yang bahaya, saudara. Dan Anda bisa bayangkan, coba ya, dia ada 12 murid, oke? 12 murid, satu di antara 12 murid itu akan mengkhianati dia. 11 murid yang lain yang akan dipercayakan untuk memberitakan kabar baik ini ke seluruh penjuru bumi, mereka itu masih bergumul. Thomas masih ragu-ragu. Sebelum Yesus mati dan dibangkitkan, dia sudah ragu-ragu. Sesudah Yesus bangkit, Thomas masih ragu-ragu. Philip masih bergumul. Dia mau melihat Bapa, tunjukkan Bapa kepadaku.
Simon, apalagi Simon, dia masih banyak buat kesalahan. Dia nyangkal Yesus lagi. Yohanes, di Alkitab dituliskan, Yohanes dan Yakobus, mereka itu adalah anak-anak guru, anak-anak halilintar, kilat, ya, yang gampang marah. Panggil api, minta kepada Yesus, panggil api turun dari langit, binasakan mereka semua. Bayangkan saudara, 3 bulan sebelum itu saudara, Yakobus dan Yohanes masih mempunyai problem yang serius. Gimana kalau bicara mengenai impian atau mimpi yang mati? Bisa aja kecewa saudara. Yesus mengalami semuanya ini, bahkan lebih lagi. Tapi rencananya masih tetap jalan sampai hari ini. Dia mencapai maksud dan tujuan yang dia rencanakan masih berjalan sampai sekarang. Dan saya percaya dia mau supaya semua panggilan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada Anda pasti juga akan digenapi. Tuhan sudah memberikan visi yang besar kepada Anda. Janji-janjinya Tuhan itu sampai sekarang itu adalah iya dan amin. Dan dia bukan hanya memberikan kepada kita visi, kasih visi, lalu selesai, enggak saudara. Dia kasih visi dan dia berjalan bersama-sama dengan kita. Dia berjalan bersama-sama dengan Anda. Oleh sebab itu saya berdoa, masa-masa yang sukar ini, kalau Anda mengalami satu visi atau impian yang sudah mati atau kabur, saya berdoa supaya ada kebangkitan visi yang Tuhan sudah berikan kepada Anda, bangkit lagi, menyala-nyala lagi, advance, maju lagi, bangkit. Saya ajak Anda semua untuk fokus bukan kepada keadaan di luar yang Anda lihat, yang Anda dengar, yang bisa membuat Anda menjadi takut, tapi fokus kepada manusia batiniah, manusia di dalam Anda, yang ada Tuhan Yesus yang bisa memberikan damai, yang bisa memenangkan suasana atau keadaan di luar. Walaupun apa yang terjadi di luar, Anda tetap bisa tenang. Mari saudara, let us finish strong. Setelah COVID-19 ini, selama COVID-19 ini, tetap maju terus, tetap mencari Tuhan, dan kita terus maju, terus advance. Mari kita finish strong. God bless you. Terus semangat. Amin.